Di dunia yang sering mengajarkan cinta sebagai sesuatu yang instan dan mudah, kisah Ardi dan Laila membuktikan bahwa cinta sejati kadang justru tumbuh paling indah dari sesuatu yang tak masuk akal. Mentari Riyadh membakar bumi sejak pagi, langit biru pucat seakan tak kenal awan, dan pasir yang berterbangan seperti jarum-jarum halus yang menancap ke kulit. Musim panas di kota ini memang tak main-main. Suhu bisa menyentuh hampir 50 derajat Celcius di siang hari. Dan Ardi, lelaki 32 tahun asal Jawa Tengah, hanya bisa menelan keringatnya yang terus mengucur tanpa henti. Pagi itu, ia tengah mencuci mobil mewah milik majikannya di halaman depan. Tangan kasarnya menggenggam selang air yang nyaris mendidih. Air yang seharusnya menyegarkan, justru terasa seperti menyiramkan kuah sup panas ke permukaan mobil. Namun ia tak punya pilihan. Waktu kerjanya dimulai pukul 6 pagi dan tak ada ruang untuk mengeluh. Ardi bekerja sebagai sopir dan pembantu, serabutan di rumah keluarga Al-Rahman, salah satu keluarga kaya keturunan pedagang minyak di Riyadh. Rumah itu begitu besar, dengan pilar-pilar marmer putih yang mengilap dan taman yang ditata rapi oleh tukang kebun dari Filipina. Tapi kemewahan itu tak berarti apa-apa bagi Ardi. Ia hanyalah bagian dari sistem yang membuat rumah itu berfungsi, seperti mur kecil di dalam mesin besar. Setelah mobil selesai dicuci, ia buru-buru menyeka keringat di kening dengan kaus lusuhnya. Lalu ia duduk sejenak di pojok garasi, tepat di bawah bayangan tipis tembok. Bayangan itu tak memberi banyak kesejukan, tapi cukup untuk mengurangi rasa perih di kulitnya yang mulai terbakar matahari. Saat itu, pikirannya melayang jauh ke kampung halaman, ke lereng Gunung Merbabu, tempat ibunya menanam sayur-sayuran untuk dijual ke pasar. Di sana, udara pagi dingin dan basah. Embun menetes di ujung daun, dan burung-burung berkicau bersahutan. Aroma tanah basah setelah hujan adalah bau yang paling ia rindukan. Namun kenyataan hidup membawanya ke negeri tandus ini. Keputusan untuk menjadi TKI bukanlah pilihan mudah, tapi utang keluarganya menumpuk. Ayahnya sakit-sakitan, adiknya gagal, kuliah karena tak sanggup bayar semesteran, dan sawah peninggalan kakeknya sudah lama digadaikan. Ia adalah harapan satu-satunya. Ardi menunduk, membuka dompet lusuhnya. Di dalamnya, ada foto kecil seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Putrinya, Naila. Mata gadis kecil itu tampak berbinar di foto, seolah tak tahu bahwa ayahnya bekerja di negeri asing demi bisa membelikan seragam TK yang layak untuknya. Setiap kali melihat foto itu, semangat Ardi tumbuh lagi meski hanya sejumput, tapi itu cukup. Ia tahu, di tempat sekeras Riyadh, tak ada ruang untuk lemah. Terdengar suara dari arah dalam rumah. Suara majikannya, tuan besar dengan jubah putih, dan suara serak. "Yallah, Ardi, antar saya ke kantor sekarang." Ardi buru-buru berdiri. Sambil membungkuk ringan, ia menjawab dalam bahasa Arab seadanya, "Naam, Sayyid." Di balik ketegasannya, suara itu menyimpan tekanan yang tak terlihat oleh mata. Setiap hari Ardi harus bersikap patuh, menahan panas, rindu, dan perlakuan kasar yang kadang datang tiba-tiba. Belum lagi bayaran bulanannya yang sering telat, potongan yang tak masuk akal, dan aturan rumah yang berubah sesuka hati. Sore hari, selepas semua pekerjaan rumah selesai, Ardi naik ke kamar kecil di lantai 2 yang juga jadi tempat tidurnya. Ukuran kamar itu tak lebih besar dari kamar mandi majikannya. Hanya ada kasur tipis, kipas angin kecil yang berderit, dan satu koper yang berisi seluruh hidupnya. Ia duduk bersila, membuka buku catatan tua. Di situ, ia mencatat pengeluaran bulan ini dan berapa yang bisa dikirim ke rumah. Dari gajinya yang pas-pasan, ia menyisihkan sebanyak mungkin untuk keluarga. Ia sendiri hidup seadanya, tak pernah beli baju baru, tak pernah makan enak, dan hiburan satu-satunya adalah teleponan dengan ibunya seminggu sekali. Hari ini, ia belum sempat menelepon. Pulsa internasional mahal. Tapi rindu makin menyesakkan dada. Ia menatap layar ponsel. Bututnya membuka pesan terakhir dari sang ibu. "Le, ibu kangen. Jangan kerja terlalu capek ya. Kalau uang belum ada, ndak usah dipaksa. Ibu dan adikmu sehat-sehat di sini. Doa ibu selalu buatmu." Ardi menahan napas,
lalu menghela panjang. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia usap cepat-cepat, takut kalau ada orang lain yang melihat. Di tempat seperti ini, menangis dianggap lemah, dan lelaki Jawa seperti dirinya diajarkan untuk tahan banting. Tapi, siapa yang tahu perihnya jadi TKI selain mereka yang pernah merasakannya? Ia lalu bangkit, menatap jendela kecil di ujung kamar. Dari sana, terlihat matahari Riyadh perlahan tenggelam di balik pasir gurun. Warna langit berubah jingga, lalu memudar menjadi kelabu. Hari hampir berakhir, tapi pekerjaannya belum selesai. Ia masih harus membersihkan dapur, mencuci piring, dan memastikan semua lampu dimatikan sebelum tidur. Saat melangkah turun, ia menguatkan hati. Dalam batinnya, ia bersumpah, "Demi anakku, demi ibuku, aku akan bertahan. Sekeras apapun hari ini, aku tak boleh kalah." Ardi menuruni anak tangga perlahan, masih menggenggam sumpah itu di hatinya. Malam sudah menggulung Riyadh dalam kesunyian yang panas. Udara pengap terasa berat di dada. Langkahnya terhenti saat salah satu asisten rumah tangga asal Bangladesh memanggil pelan dari arah dapur. Ardi, Sayyidah Laila ingin bertemu. Sekarang, katanya singkat, matanya tak menatap langsung. Ardi mengernyit. "Sayyidah Laila?" Ini pertama kalinya nama itu disebut di hadapannya sejak ia bekerja di rumah ini 2 bulan lalu. Ia memang sempat mendengar bahwa anak perempuan satu-satunya keluarga Ar-Rahman tinggal di lantai atas, di ruangan paling sepi di ujung lorong. Tapi tak pernah sekalipun ia melihat wujudnya. Katanya, Laila mengalami kecelakaan parah 2 tahun lalu, dan sejak itu hanya keluar sesekali, lumpuh dari pinggang ke bawah. "Sekarang?" tanya Ardi. Sedikit gugup, asisten itu mengangguk cepat. "Cepat, jangan buat dia menunggu. Kau tahu sendiri, siapa yang punya kuasa di rumah ini." Tanpa berkata lagi, Ardi membersihkan tangannya, menyeka wajahnya, dan melangkah ke arah tangga marmer menuju lantai atas. Langkahnya terasa berat, jantungnya berdetak cepat. Suasana rumah berubah semakin sunyi, hanya suara kipas langit-langit yang berputar pelan, berderit-derit di sela keheningan. Lorong lantai 2 begitu sepi dan berdebu, seakan tak pernah disentuh kehidupan. Pintu terakhir di sisi kanan setengah terbuka. Dari balik celah, Ardi melihat siluet seorang wanita duduk di kursi roda, membelakangi jendela besar yang tertutup tirai tipis. Cahaya bulan menyelinap masuk, membentuk garis cahaya keperakan di lantai. Dengan sopan, ia mengetuk pintu. Tok, tok. Masuk. Suara itu terdengar pelan, tapi tegas, datar, tanpa emosi. Ardi membuka pintu perlahan, jantungnya makin tak karuan. Di hadapannya, duduk seorang wanita berkulit terang, mengenakan gamis biru tua dan syal tipis di bahu. Rambut hitamnya panjang tergerai, wajahnya cantik tapi keras. Matanya tajam, sorotnya seperti menembus dada. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam pandangannya yang terasa hampa, namun dalam. "Assalamualaikum." Ardi membuka salam, menunduk sopan. "Waalaikumsalam." Wanita itu menatapnya. "Lama. Namamu Ardi, ya?" tanyanya singkat. "Iya, Sayyidah, saya Ardi." "Kau dari Indonesia?" "Betul, saya dari Jawa Tengah." Laila mengangguk kecil, matanya tak lepas dari wajah Ardi. Tatapannya tajam, seolah sedang menilai seseorang dari kepala hingga kaki. Ardi berdiri canggung, tak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti karyawan yang sedang diwawancarai. Hanya saja ini lebih menyerupai interogasi diam-diam. "Kau sudah bekerja di sini berapa lama?" "Hampir 2 bulan, Sayyidah." "Baru 2 bulan, tapi sudah berani menyapu dekat pintuku," gumam Laila. Nadanya sarkastik, dingin. Ardi tersentak. "Maaf, Sayyidah. Saya tidak bermaksud." "Tenang saja. Aku hanya menguji reaksi," potong Laila cepat. Suaranya datar. "Banyak orang di rumah ini takut padaku. Entah karena aku di kursi roda, atau karena aku bukan orang yang suka basa-basi." Ardi menelan ludah. "Saya tidak takut, Sayyidah. Hanya tidak ingin berlaku tidak sopan." Untuk pertama kalinya,
Laila tersenyum tipis. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Itu jawaban yang aman, bukan jujur. Ardi tak menjawab. Ia memilih diam. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Hanya terdengar detik jam di dinding. Laila lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. "Kau tahu, Ardi," katanya lirih. "Sebelum kecelakaan, aku biasa menyetir mobil sendiri, keliling Riyadh, bahkan ke padang gurun. Sekarang, aku hanya duduk di kursi ini. Dunia terasa seperti jeruji." Ardi sedikit mengangkat kepala. Nada suara Laila berubah. Masih dingin, tapi terdengar getir. Ada kepedihan yang samar. "Saya turut sedih mendengarnya," ucap Ardi. Tulus. "Saya juga sering merasa terkurung, meski saya bisa berjalan. Jadi saya bisa sedikit membayangkan rasanya." Laila menoleh cepat. Untuk pertama kalinya, ada kejutan kecil di matanya. "Sedikit membayangkan?" Ulangnya. "Saya juga jauh dari rumah, Saidah. Dari keluarga, dari anak saya. Kadang rasanya seperti hidup, tapi tidak benar-benar hidup." Hening lagi. Tapi kali ini bukan hening yang menakutkan. Lebih seperti ruang jeda. Ruang di mana dua orang yang sangat berbeda perlahan menyadari bahwa mereka mungkin tidak terlalu berbeda. Laila menatap Ardi dengan pandangan yang lebih lunak. Masih tajam, tapi kini ada percikan rasa ingin tahu. "Kau punya anak?" tanyanya pelan. "Ya, perempuan, 5 tahun. Namanya Naila." Laila menunduk sesaat. Nama yang cantik. Terjadi keheningan yang menggantung lama. Ardi hampir berpikir Laila akan mengusirnya atau setidaknya memintanya keluar. Tapi yang terdengar justru kalimat pelan, nyaris seperti bisikan. "Besok pagi kau bantu aku keluar ke taman. Aku ingin lihat matahari." Ardi menoleh cepat. "Saya?" "Ya, engkau. Bukan yang lain. Tapi, saya sopir Sayyidah. Aku tahu. Tapi hanya kau yang tak menatapku dengan kasihan." Ardi mengangguk pelan. "Baik, Sayyidah." Sebelum ia melangkah keluar, Laila menambahkan satu kalimat terakhir, tanpa menatapnya. "Dan jangan bicara terlalu banyak. Aku tidak suka orang cerewet." Ardi tersenyum kecil. "Siap, Sayyidah. Saya akan diam seperti batu." "Bagus. Tapi pastikan batu itu bisa mendorong kursi roda dengan benar." Kalimat terakhir. Laila semalam itu masih terngiang di kepala Ardi saat ia mendorong kursi rodanya pagi ini ke taman belakang rumah keluarga Al-Rahman. Taman itu luas dan terawat, tapi terasa asing, seolah telah lama tak disentuh kehidupan. Cahaya, matahari musim panas menyelinap melalui celah pepohonan, menimpa pipi pucat Laila yang tampak tenang pagi ini. Gamis putih panjang yang ia kenakan berkibar pelan tertiup angin, sementara rambut panjangnya disisir rapi, tergerai menutupi sebagian pundak. "Berhenti di situ," ucap Laila. Ardi menghentikan langkahnya tepat di bawah pohon kurma yang rindang. Ia berdiri di belakangnya, tidak terlalu dekat, tapi cukup siaga. Beberapa menit mereka hanya diam. Tak ada percakapan, hanya suara burung kecil dan dedaunan yang bergesek tertiup angin. "Ini pertama kalinya aku ke taman lagi sejak kecelakaan," ujar Laila pelan. "Dulu aku sering duduk di sini bersama ayahku. Kami bicara soal hidup, warisan, keluarga, hal-hal yang sekarang rasanya tak lagi penting." Ardi hanya menunduk. Ia belum tahu harus menanggapi seperti apa. Laila menoleh sedikit, hanya seperempat. Putaran kursi roda. "Ardi," panggilnya lirih. "Aku akan bicara langsung tanpa basa-basi." Ardi menegakkan badan. "Iya, Sayyidah." Laila menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke depan. "Aku ingin kau menikahiku." Ardi membeku. Awalnya ia pikir ia salah dengar. Tapi wajah Laila tak menunjukkan bahwa itu sebuah lelucon. Tatapannya tetap tenang, meski tajam. Saya... Maaf, apa tadi Sayyidah bilang?" Ardi mencoba memastikan. "Aku ingin kau menikahiku. Secara resmi. Di depan hukum." "Sayyidah..." "Saya hanya sopir," ujar Ardi cepat,
Nadanya canggung. Saya tidak pantas. Justru karena itu, kau pantas, jawab Laila, singkat. Karena kau tidak mengincar apapun dariku. Ardi menunduk, bingung, gugup. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Meski pagi belum terlalu panas, ia merasa bumi sedikit bergeser dari porosnya. Saya tidak bisa. Saya punya anak di Indonesia. Keluarga. Saya tidak bisa melakukan itu. Ucapnya gugup. Laila tidak marah, tidak juga memaksa. Ia malah terlihat tenang, seakan sudah memperkirakan penolakan itu. Aku akan jelaskan alasannya, katanya. Tenang, ayahku meninggalkan surat wasiat yang hanya berlaku jika aku menikah sebelum umur 30. Jika tidak, seluruh warisan yang seharusnya untukku akan jatuh ke tangan pamanku yang tamak dan kejam. Ardi masih tidak paham. Tapi kenapa? Saya? Kenapa bukan orang Arab, orang yang lebih layak? Karena aku tidak percaya siapapun di sekelilingku, jawab Laila. Cepat. Dan karena aku tahu kau butuh uang. Ardi tertegun. Kau punya utang besar di kampung, untuk biaya rumah, sakit ibumu, untuk pendidikan anakmu, betul? Ardi menatap lantai, rahangnya mengeras. Ia tak pernah membocorkan cerita itu. Tapi mungkin para pekerja lain di rumah ini, atau bahkan majikan utama, sudah menyelidikinya. Semua orang tahu TKI datang ke luar negeri bukan untuk bersenang-senang, tapi karena kepepet. Jika kau menikahiku, lanjut Laila, kau akan menerima uang sebesar 200.000 rial. Cukup untuk membebaskan keluargamu dari utang. Bahkan, membangun rumah kecil di kampung. Ardi tak langsung menjawab, tapi tubuhnya menegang. Angka itu terlalu besar, terlalu menggoda. Tapi ini, pernikahan. Saya tidak bisa main-main dengan pernikahan, Sayyidah. Itu janji suci. Aku tahu, ucap Laila, pelan. Makanya aku memilih orang yang punya kehormatan seperti kau. Aku tidak butuh cinta. Aku hanya butuh syarat hukum terpenuhi. Setelah itu, kita bisa jalan masing-masing. Lalu, jika saya setuju, apa yang terjadi setelah itu? Tanya Ardi lirih. Kita nikah resmi. Lalu kau tetap bekerja di sini seperti biasa. Setelah warisan cair kau bebas. Aku akan berikan semua yang kujanjikan. Tak kurang 1 sen. Ardi tertunduk. Kata-kata itu menggaung di telinganya. Wajah ibunya yang terbaring lemah, anak perempuannya yang tiap malam bertanya kapan ayahnya pulang, dan surat tagihan dari koperasi desa, semuanya seperti berdiri di hadapannya sekarang. Laila melihat perubahan kecil di wajah Ardi. Ia tahu lelaki ini sedang berpikir keras. Ambil waktu untuk berpikir, tapi jangan terlalu lama. Aku berulang tahun ke-32 minggu lagi. Ardi mengangguk pelan, masih tak berani menatap wajah wanita itu. Saya mohon izin untuk kembali ke ruang bawah. Silakan. Saat Ardi mulai mendorong kursi roda, Laila tiba-tiba berkata, Ardi, ya? Kalau kau akhirnya setuju, jangan jatuh cinta padaku. Aku tak punya ruang untuk itu. Ardi tersenyum miris. Saya ini hanya batu, Sayyidah. Mana bisa batu mencintai? Laila tak menanggapi. Tapi entah kenapa, angin di taman itu mendadak berembus lebih pelan. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa getir yang terasa di sela keheningan. Ardi kembali ke kamarnya sore itu. Tubuhnya lemas, pikirannya kalut. Ia bukan lagi pria yang hanya berjuang untuk hidup, tapi kini tengah berdiri di ambang pintu sebuah keputusan yang bisa mengubah takdir seluruh keluarganya. Malam menjelang dengan gerah yang menggigit. Di luar, debu-debu gurun beterbangan ditiup. Angin panas riad. Ardi duduk di atas dipan kayu tipis di asrama pekerja, menatap ponselnya yang bergetar pelan. Ia baru saja mengisi pulsa dengan sisa uang makannya hari ini, hanya untuk bisa mendengar suara dari seberang dunia. Tersambung. Halo, Assalamualaikum Bu. Suara Ardi terdengar pelan, nyaris bergetar. Waalaikumsalam. Ardi,
Ya Allah, Nak, kau sehat? Suara ibunya di ujung sana terdengar lemah, tapi tetap hangat. Suara yang selalu membuat Ardi merasa pulang, meski fisiknya jauh. Sehat, Bu. Panas di sini, tapi saya baik-baik saja. Jawab Ardi sambil memejamkan mata. Menahan haru. Alhamdulillah. Maaf, Bu ganggu malam-malam. Saya cuma mau tanya, gimana kondisi ibu sekarang? Ibunya terdiam beberapa detik, seakan sedang memilih kata. Dokter bilang harus operasi, Di. Tumor di perut ibu makin besar. Kalau ditunda lagi, bisa bahaya. Tapi biayanya, sudahlah. Ibu nggak mau bikin kamu tambah kepikiran. Ardi memejamkan mata lebih erat. Lidahnya keluh. Berapa, Bu? Tanyanya pelan. Katanya 15 juta. Itu paling murah. Tapi kalau pakai BPJS, antriannya lama. Bisa sampai 2 bulan. Kamu jangan pikirin, Nak. Ardi menggigit bibir. 15 juta. Jumlah yang kecil bagi mereka yang punya, tapi ibarat tembok besar baginya sekarang. Bu, saya mungkin ada jalan. Tapi, Ibu percaya saya, ya? Tentu, Nak. Kamu anak Ibu. Apapun keputusanmu, Ibu percaya kamu nggak akan lakukan hal yang memalukan. Itu kalimat yang paling menohok malam itu. Karena di benak Ardi, keputusan yang akan ia ambil justru terasa memalukan. Setelah mematikan sambungan, Ardi menatap langit-langit. Di kamar sempit tanpa pendingin itu, ia merasa seperti duduk di persimpangan jalan. Satu arah menuju harga diri, satu arah menuju penyelamatan keluarga. Dan ia sadar, tak semua pilihan hidup itu bersih. Keesokan harinya, Ardi berdiri di depan ruang kerja Laila. Ia sempat ragu, tapi akhirnya mengetuk pintu. Masuk, jawab suara Laila dari dalam. Ia melangkah masuk perlahan. Laila tengah duduk di kursi rodanya, mengenakan abaya hitam elegan dengan selendang tipis menutupi kepalanya. Wajahnya tenang, seperti biasa, tapi ada sorot waspada di matanya. Ardi menatapnya, kemudian menarik napas panjang. Saya setuju, ucapnya akhirnya. Laila menaikkan alis. Kau yakin? Tidak, jawab Ardi jujur. Tapi, saya tahu saya tidak punya banyak pilihan. Hening beberapa detik. Satu syarat, lanjut Ardi. Pernikahan ini murni kontrak. Tidak ada kewajiban batin. Tidak ada sentuhan, tidak ada tuntutan. Hanya tanda tangan. Setelah semua selesai, saya kembali jadi sopir. Dan setelah kontrak selesai, saya pergi. Laila mengangguk pelan. Disetujui. Ardi menatapnya lebih lama, ingin memastikan wanita itu tidak sedang bermain-main. Saya juga akan pastikan keluarga saya tidak tahu. Mereka pikir saya tetap bekerja biasa di sini. Kau punya jaminan bahwa aku tidak akan menyalahgunakan kepercayaanmu. Dan saya berharap Sayyidah juga tidak akan menyalahgunakan harga diri saya. Untuk pertama kalinya, ada senyum samar di wajah Laila. Bukan senyum bahagia, tapi semacam pengakuan atas keberanian seorang pria yang memilih berkorban diam-diam demi keluarga. Aku akan siapkan semua dokumen, ucapnya tenang. Dalam 2 hari, kita ke pengadilan syariah. Kau tak perlu khawatir, semua sudah kuatur. Ardi mengangguk, lalu berbalik hendak keluar. Namun langkahnya terhenti saat Laila memanggil lagi adik. Ia menoleh. Kau tahu, aku sebenarnya tak percaya pada laki-laki. Tapi anehnya, aku percaya padamu. Jangan kecewakan aku. Ardi menunduk. Saya sudah terlalu sering mengecewakan diri sendiri. Saya tak ingin menambah daftar itu. Laila tak menjawab. Tapi di matanya, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang mirip. Harapan. Pernikahan itu terjadi 2 hari setelah keputusan berat diambil. Tanpa pesta, tanpa bunga, tanpa senyum. Hanya 2 saksi, seorang penghulu, dan tumpukan berkas yang harus ditandatangani. Semua berlangsung di ruang kecil kantor pengadilan syariah, Riyadh. Dengan lampu yang remang, dan udara yang lebih dingin daripada biasanya. Laila mengenakan gaun putih sederhana, duduk di kursi roda tanpa hiasan.
sementara Ardi berdiri di sampingnya dengan gamis pinjaman dari majikannya yang lain. Ia menunduk selama akad berlangsung, bukan karena malu, tapi karena merasa sedang mengubur sebagian dari dirinya. Saya terima nikahnya Laila binti Khalid dengan mas kawin yang tersebut tunai. Kalimat itu meluncur dari bibir Ardi dengan kering. Tak ada gemetar, tapi juga tak ada semangat. Laila tidak menatapnya. Matanya kosong, memandangi jendela, seakan dunia di luar lebih penting dari semua ini. Usai akad, keduanya saling mengangguk, kecil. Bukan sebagai suami istri, melainkan seperti dua orang yang baru saja menandatangani perjanjian bisnis. Hari-hari berikutnya, rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal, secara teknis, mereka kini tinggal serumah sebagai pasangan sah. Namun tidak ada ucapan selamat pagi, tidak ada makan malam bersama, tidak ada percakapan di sofa. Laila tetap berada di kamarnya di lantai atas, hanya keluar saat ingin duduk di taman. Ardi kembali ke rutinitas lamanya, membersihkan halaman, menyiram bunga, mengantar belanjaan. Perbedaannya hanya satu. Sekarang dia tinggal di kamar belakang, bukan lagi di asrama pekerja. Dan itu pun terasa seperti pengasingan. Suatu malam, ketika suara azan Isya menggema dari kejauhan, Ardi duduk di tangga belakang rumah, menyesap teh, pahit yang ia buat sendiri. Langkah roda terdengar mendekat. Laila. Ia berhenti beberapa meter dari Ardi, lalu berkata datar, "Aku tidak akan mencampuri hidupmu. Kau bebas melakukan apapun di luar rumah, asal jangan membawa masalah ke sini." Ardi mengangguk. "Saya juga tidak akan menuntut apapun dari Anda." "Bagus." Senyap lagi. Laila menatap langit sebentar, lalu bertanya, "Kau masih merasa ini kesalahan?" Ardi tidak langsung menjawab. Ia menatap uap dari tehnya, lalu berkata pelan, "Saya tidak tahu, tapi saya juga tidak bisa bilang saya menyesal." Laila mengernyit. "Kenapa?" "Karena keputusan ini menyelamatkan ibu saya." Ardi menoleh perlahan. "Dan mungkin menyelamatkan Anda juga. Entah dari apa." Laila tak menjawab, tapi rahangnya mengeras. Ada sesuatu di balik kata-kata Ardi yang membuatnya gelisah. "Kau terlalu banyak membaca dari ekspresi orang," ucapnya kemudian. "Itu kebiasaan buruk." "Mungkin," balas Ardi singkat. "Tapi itu kebiasaan yang saya pelajari dari hidup. Kalau tidak peka, saya bisa dibohongi terus-menerus." Laila terdiam lebih lama dari sebelumnya. Lalu, pelan, ia mendorong kursi rodanya pergi. Hari berganti minggu. Tapi dinamika rumah itu tak kunjung berubah. Dingin, jauh, asing. Di ruang makan, mereka duduk terpisah. Di taman, mereka saling berpapasan tanpa sapaan. Di malam hari, suara TV jadi satu-satunya tanda bahwa rumah itu tidak benar-benar kosong. Terkadang, Ardi bertanya dalam hati, apa Laila juga merasa sepi? Atau ini semua memang cara dia bertahan hidup, dengan membentengi hatinya sekeras batu? Suatu siang ketika Ardi menyiram tanaman, seorang pelayan wanita setempat, yang sudah bekerja lama di rumah itu, mendekatinya. "Antum sudah menikah dengan Madam Laila, ya?" tanyanya setengah berbisik. Ardi terkejut. "Kok tahu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Semua rumah ini tahu, tapi kami tidak bicara, karena ini urusan kalian." Ardi mengangguk pelan. "Saya hanya menjalankan kesepakatan." "Dan dia?" tanya si wanita. "Apakah dia juga melihat ini hanya sebagai kesepakatan?" Pertanyaan itu menghantam keras. Ardi tak menjawab, karena dia sendiri belum tahu jawabannya. Malam itu, sebelum tidur, Ardi duduk di sisi ranjang sempitnya. Ia memandangi cincin di jarinya. Sederhana, ringan, tapi penuh beban. Pernikahan ini sah di mata hukum dan agama. Tapi apa itu cukup untuk menyatukan dua hati yang bahkan tidak pernah saling mencari? Ia menghela napas panjang. Dalam sunyi malam, riad yang membakar, ia berdoa dalam hati agar dirinya tidak kehilangan arah dalam kontrak ini. Sebab terkadang, hal yang paling menyesakkan bukanlah keterpaksaan,
melainkan kebekuan hati di tengah kebersamaan. Sore itu, langit Riyadh lebih teduh dari biasanya. Angin bertiup pelan dari arah taman, membawa harum bunga melati yang ditanam Ardi minggu lalu. Ia sedang duduk di bangku panjang, membersihkan beberapa daun kering yang gugur di sekitarnya. Laila datang pelan, mendorong sendiri kursi rodanya. Biasanya ia hanya duduk di pojok taman dan membaca buku. Tapi kali ini berbeda. Ia berhenti tepat di dekat Ardi, lalu menunjuk ke kursi di sebelahnya. Kosong? Ardi mengangguk cepat. Silakan Bu. Jangan panggil aku Bu terus, kata Laila datar. Aku sudah bukan majikanmu lagi. Secara teknis, Ardi tersenyum tipis. Baik, ibu kontrak saya. Laila mendengus, dan untuk pertama kalinya, Ardi melihat sudut bibirnya terangkat. Lucu juga, gumamnya, seolah tak percaya dirinya bisa tertawa, walau hanya sedikit. Ardi mengangkat bahu. Lucu itu bonus, Bu. Maksud saya... Mbak? Laila melirik sinis. Jangan aneh-aneh. Oke, Laila. Laila mendongak, kaget. Ardi baru pertama kali memanggil namanya langsung, tanpa embel-embel formalitas. Tapi ia tidak marah. Bahkan, ia membiarkannya begitu saja. Sore itu, mereka duduk bersama di bangku taman. Tak ada pembicaraan berat. Hanya obrolan kecil tentang cuaca, jenis bunga, dan kenapa teh di Riyadh rasanya lebih kuat daripada di Indonesia. Kau suka teh hitam ya? Tanya Laila sambil menyesap cangkirnya. Karena itu yang paling murah waktu kuliah. Jawab Ardi sambil tertawa kecil. Rasa pahitnya nyambung sama skripsi saya waktu itu. Laila tertawa lagi. Kali ini sedikit lebih lepas. Ardi menoleh, menatapnya sesaat. Loh, ternyata bisa ketawa juga. Laila melirik tajam. Jangan GR, itu hanya refleks otot wajah, bukan karena kamu lucu. Tapi kamu tertawa, ujar Ardi mantap. Laila tidak menjawab. Tapi ia tersenyum lagi. Lebih lama kali ini. Malam harinya, Ardi sedang duduk di meja makan, menulis sesuatu di buku kecil. Laila mendekat pelan, memperhatikan dari belakang. Apa itu? Catatan kecil bahasa Indonesia, jawab Ardi. Saya lagi nyusun modul buat... Ya, siapa tahu ada yang tertarik belajar. Laila menaikkan alis. Kau pikir aku mau? Siapa bilang saya ngomongin kamu? Balas Ardi cepat, lalu tertawa. Laila meringis. Beri lihat. Ardi menyodorkan buku itu. Ada kata-kata sederhana dalam 2 kolom. Bahasa Indonesia dan Arab. Ditulis tangan dengan rapi. Di bawahnya, ada gambar kartun kecil sebagai penjelas. Laila menunjuk satu kata. Sayang, apa artinya? Ardi mendongak. Jantungnya sedikit berdebar. Itu semacam panggilan atau rasa. Untuk orang yang dekat dan disayangi. Laila memandangi tulisan itu lama, lalu menutup bukunya pelan. Aku mau belajar, tapi hanya sebagai terapi. Jangan GR, Ardi tertawa. Siap Bu Guru. Murid, koreksi Laila. Ah benar, saya lupa peranku. Hari-hari berikutnya berubah warna. Laila mulai terbiasa dengan sesi belajar sore. Di ruang tamu atau taman, mereka duduk berdampingan, membahas kata-kata sederhana sambil diselingi candaan kecil. Ini apa? Tanya Ardi sambil mengangkat boneka kucing kecil dari ruang Laila. Laila tersenyum malu. Namanya Miu, hadiah dari teman lama. Aku suka kucing, tapi sekarang tak bisa pelihara. Kucing dalam bahasa Indonesia, K-U-C-I-N-G, jelas Ardi. Kucing, ulang Laila, pelan Ardi bertepuk tangan. Bagus, Laila tersipu. Jangan seperti guru TK. Tapi kamu murid TK, kan? Goda Ardi. Hari itu mereka tertawa lebih lama dari biasanya. Mereka mulai berbagi hal-hal kecil, cerita masa kecil, musik favorit, dan bahkan makanan aneh yang pernah mereka makan. Aku pernah makan belalang goreng di Thailand, ujar Laila suatu sore. Ardi terbelalak. Serius? Aku aja makan teri dicampur mie udah merasa ekstrem. Laila terkekeh. Ternyata kamu penakut. Ternyata kamu pemberani, balas Ardi.
Obrolan-obrolan itu menumbuhkan sesuatu. Bukan cinta belum, tapi koneksi, sebuah jembatan kecil yang dibangun dari tawa dan kejujuran. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka duga bisa muncul dari pernikahan kontrak yang dingin dan kaku. Dan malam itu, sebelum tidur, Ardi menulis di buku kecilnya. Laila belajar cepat hari ini. Ia tertawa 3 kali. Itu rekor baru. Ia menutup bukunya dengan senyum kecil. Mungkin rumah ini memang masih sunyi, tapi tidak lagi beku. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi merasa asing. Malam itu, selepas sesi belajar dan tawa yang terasa lebih hangat dari biasanya, Laila sudah lebih dulu masuk kamar. Ardi masih duduk di ruang tengah, membersihkan sisa teh dan buku catatan kecil mereka. Ia melihat satu buku dengan sampul abu-abu tergelincir dari tumpukan. Tidak seperti buku pelajaran atau catatan bahasa. Sampulnya polos, tanpa tulisan. Terlihat agak usang, seperti sering dibuka dan ditutup. Ardi ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia membuka halaman pertama. Aku bermimpi lagi hari ini. Mimpi yang sama. Aku duduk di kursi roda, di altar yang kosong. Dia tak datang. Ardi terpaku. Tangannya hendak menutup buku itu, tapi mata dan hatinya justru memburu halaman berikutnya. 4 hari setelah kecelakaan, aku sadar sendirian. Tunanganku, Yazan, tak pernah menjenguk. Ibunya yang datang membawa cincin yang pernah kupakai dan bilang, kami tak ingin anak kami mengurus orang lumpuh seumur hidup. Napas Ardi tercekat. Ia membaca pelan-pelan seperti menelusuri luka yang masih basah. Aku masih bisa hidup, tapi mereka membuatku merasa mati. Beberapa menit kemudian, Ardi meletakkan buku itu dengan hati-hati. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena perih yang seolah menular dari lembar-lembar itu. Langkahnya ringan saat mengetuk pintu kamar Laila. Tok, tok, Laila bersuara dari dalam. Boleh, aku bicara sebentar? Pintu dibuka. Laila sudah duduk di kursi rodanya. Rambutnya diikat rapi, tapi wajahnya terlihat lelah. Ada apa? Ardi menunduk sejenak. Aku nggak sengaja menemukan bukumu. Laila membeku. Matanya langsung tajam. Kau membacanya? Ardi mengangguk pelan. Hanya beberapa halaman. Hening. Laila memutar kursinya. Hendak menjauh. Aku tidak bermaksud, kata Ardi cepat. Aku ingin tahu. Karena sekarang kamu bukan sekadar orang yang kontrak denganku. Laila berhenti. Punggungnya masih menghadap Ardi. Jangan kasihan padaku. Suaranya datar. Aku nggak kasihan, balas Ardi tenang. Aku sedih karena kamu terluka. Dan aku marah karena mereka meninggalkan kamu saat kamu butuh. Laila pelan-pelan membalik kursinya, menatap Ardi. Kenapa kamu peduli? Ardi menghela napas. Karena aku nggak lihat kamu sebagai orang lumpuh, atau orang kaya, atau majikan. Aku lihat kamu sebagai manusia yang terluka, tapi masih bertahan. Dan aku mulai peduli. Mata Laila sedikit bergetar, tapi ia mencoba tetap tegar. Kau tahu, dulu aku pikir cinta itu lelucon. Setelah tunanganku pergi, aku pikir semua orang itu sama. Mereka akan tinggal saat kamu kuat dan pergi saat kamu jatuh. Ardi menatapnya dalam. Aku nggak janji akan tinggal selamanya. Tapi, selama aku di sini, aku mau jaga kamu. Bukan karena kontrak, tapi karena aku mau. Laila diam. Lama. Kemudian ia berkata pelan. Kamu tahu, waktu kecelakaan itu, aku nyaris kehilangan segalanya. Tapi mungkin Tuhan masih sisakan sedikit ruang untuk belajar percaya lagi. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum, paksa. Tapi yang benar-benar keluar dari dasar hati. Aku boleh percaya. Kamu gak akan ninggalin aku kalau aku menyebalkan. Ardi tertawa pelan. Kalau menyebalkan, mungkin aku ngambek sehari. Tapi aku balik lagi. Mereka tertawa pelan, ringan, seperti beban yang terangkat sedikit dari bahu masing-masing. Malam itu, Laila membuka jendela kamarnya.
Udara Riyad masuk pelan, menyentuh pipinya. Tapi yang lebih menghangatkan adalah ucapan Ardi. Bukan janji muluk, bukan cinta yang menggebu. Hanya kehadiran yang tulus dan niat untuk memahami. Di ruang tamu, Ardi menatap langit-langit. Kontrak, ini memang tak menjanjikan perasaan. Tapi ia tahu sesuatu sedang tumbuh di hatinya. Bukan karena kasihan, tapi karena hormat. Karena rasa, karena melihat Laila bukan sebagai beban, tapi sebagai jiwa yang masih ingin hidup. Dan kadang, itulah cinta yang paling benar, yang lahir bukan dari niat, tapi dari kepedulian yang pelan-pelan berubah bentuk. Pada malam yang senyap, Laila menatap bulan di langit Riyadh. Di dalam dirinya, luka lama belum sepenuhnya sembuh, tapi ada ruang baru yang mulai hangat. Ruang itu bernama Ardi. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan karena angin gurun yang sejuk, tapi karena senyum Laila yang akhirnya terasa penuh. Ardi, panggilnya pelan dari ruang tamu. Ya? Sahut Ardi sambil merapikan kursi roda. Aku mau keluar rumah hari ini. Mau ikut aku jalan-jalan? Katanya. Malu-malu. Ardi berhenti sejenak, lalu tersenyum lebar. Mau kemana, Nyonya? Ke taman, dekat rumah. Yang kamu bilang ada penjual roti manis itu, ucap Laila sambil menunduk. Tanpa banyak kata, Ardi menyiapkan semuanya, bahkan membawa syal dan botol air minum. Selalu ada di sisinya, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pelindung yang diam-diam selalu siap. Di taman, Laila duduk di bangku batu. Matanya memandang anak-anak yang berlarian, suara burung kecil yang hinggap di ranting, dan Ardi yang sedang tertawa bersama penjual roti yang cerewet. Dia selalu bisa bikin orang nyaman, gumam Laila dalam hati. Termasuk aku. Ini yang rasa kayu manis favorit kamu, kata Ardi saat kembali. Laila tersenyum. Terima kasih, suamiku yang baik. Ardi terdiam, pandangannya lurus menatap wajah Laila. Apa tadi kamu bilang? Laila menoleh ke arah lain. Enggak, cuman asal ngomong. Bukan. Ardi mendekat sedikit. Tadi kamu bilang, aku suamimu yang baik? Wajah Laila memerah. Ya, karena kamu memang baik. Dan hari ini, aku ulang tahun. Jadi, anggap aja itu ucapan terima kasih. Ardi mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sebuah gelang kecil dari kulit, buatan tangan. Ini hadiah ulang tahun. Nggak mahal, tapi aku bikin sendiri. Waktu kamu tidur siang beberapa hari lalu. Laila menatapnya lama. Aku tahu kamu nggak suka pesta. Jadi, aku cuma mau bilang, selamat ulang tahun, Laila. Kamu masih hidup, dan itu hadiah terbesar. Laila menahan napas. Mata mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, keheningan terasa nyaman. Tapi kehangatan itu tak bertahan lama. Sore harinya, rumah mereka kedatangan tamu, 8 orang. 4 pria, 3 wanita, dan 1 nenek tua yang duduk di kursi lipat. Mewah, Ardi membuka pintu. Ada yang bisa saya bantu? Pria paruh baya dengan jubah abu-abu menatap tajam. Kau suami Laila? Saya Ardi. Ada apa ya? Mereka masuk begitu saja. Laila yang sedang duduk di ruang tengah langsung mematung melihat wajah-wajah itu. Om? Ucapnya pelan. Tante Salma? Sudah cukup bermain-main, Laila, kata wanita bernama Salma dingin. Kami datang untuk membahas warisan. Laila mengerutkan dahi. Warisan? Ayah baru meninggal 2 bulan lalu. Pria lain yang mengenakan peci berkata, dan menurut hukum, seluruh properti keluarga akan dibagi. Tapi karena kamu sudah cacat, kami ingin memastikan aset itu digunakan dengan tepat. Ardi maju selangkah. Maaf, bicara yang sopan. Salma menatap Ardi dari ujung kepala. Oh, ini dia suami kontrakan itu. Kamu pikir kami nggak tahu? Semua orang tahu kamu menikah cuma untuk syarat hukum agar bisa klaim properti. Laila mengepal tangan. Kami sah secara hukum. Tapi kamu tidak mencintainya. Semua orang tahu itu.
Kami cuma ingin apa yang jadi hak kami. Kamu sudah dapat bagian cukup. Jangan serakah, Laila. Ardi menahan napas. Kata-kata mereka seperti belati. Laila menatap wajah-wajah keluarganya satu persatu. Wajah yang dulu ia percaya, yang kini berubah menjadi topeng rakus. Ayah belum genap 40 hari meninggal, dan kalian sudah datang seperti ini. Tanpa tanya kabar, tanpa peluk, tanpa air mata. Suaranya gemetar. Kalian mau semua ini? Ambil, tapi jangan harap aku akan memanggil kalian keluarga lagi. Ardi mendekat, menggenggam tangan Laila. Kalau kalian datang untuk menghina dan menuntut, silakan keluar sekarang, katanya dengan tenang tapi tegas. Para tamu itu saling pandang, terkejut karena Laila yang mereka kenal rapuh, kini berdiri tegar. Terlalu banyak yang berubah, dan itu menakutkan mereka. Akhirnya mereka pergi, tanpa sepatah kata pun. Malam itu, di ruang tamu yang sunyi, Laila memandang ke arah jendela. Aku kira, setelah semua ini, aku bakal merasa hancur. Ardi duduk di sampingnya. Tapi kamu kuat, karena ada kamu, ucap Laila lirih. Kamu datang bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi ruang. Aku nggak pernah punya itu sebelumnya. Ardi menggenggam jemarinya. Mereka mungkin lihat kamu sebagai penghalang warisan, tapi aku lihat kamu sebagai keajaiban. Air mata Laila jatuh tanpa suara, tapi itu bukan air mata luka. Itu air mata seorang perempuan yang akhirnya tahu bahwa dicintai bukan berarti dimiliki, tapi dihargai. Dan malam itu, Laila tahu, meski badai baru saja datang, rumah ini tetap hangat. Karena kini, ia tak sendiri lagi. Malam masih sunyi, tapi tidak di hati Laila. Tangannya masih menggenggam tangan Ardi, seperti takut jika ia melepaskannya, semua yang telah ia bangun akan hancur kembali. Tapi ketukan di pintu pagi itu mengubah segalanya. Buka pintunya, kami punya bukti. Ardi terlonjak, sementara Laila hanya bisa membeku. 3 pria berseragam masuk bersama 2 orang dari keluarga besar Laila, paman dan sepupu jauhnya. Kami sudah melaporkan ke imigrasi. Pria ini tinggal ilegal, memalsukan pernikahan hanya untuk mengincar warisan, ucap Paman Faiz sambil melempar berkas ke atas meja. Ardi berdiri. Apa maksud kalian? Pernikahan kami sah. Aku mencintai Laila, dan aku tinggal di sini dengan izin. Tapi niatmu kotor, bentak pria berseragam. Kami dapat laporan dari keluarga bahwa kau dibayar untuk menikahi wanita sakit ini agar bisa menguasai harta. Laila tersentak. Tunggu, itu tidak benar. Sepupu Laila melangkah maju, memperlihatkan foto-foto yang tampak seperti Ardi sedang menerima uang dari seseorang. Diambil secara diam-diam, dari sudut-sudut yang menyesatkan. Itu waktu aku beli kursi roda. Aku nggak pernah. Suara Ardi tercekat. Cukup, bentak petugas. Kau akan kami tahan untuk proses selanjutnya. Laila panik. Jangan, aku yang suruh dia tinggal di sini. Dia suamiku. Salah satu wanita dari keluarganya menyeringai. Mungkin kalian punya surat nikah, tapi semua orang tahu, itu cuma demi syarat hukum. Dia cuma pekerja, pura-pura jadi suami. Laila berdiri dengan susah payah, tubuhnya gemetar. Keluar dari rumahku, sekarang. Tapi satu kalimat dari sepupunya membuat langkah Laila goyah. Kalau kau tetap membela dia, semua harta akan kami tarik. Kau akan kehilangan hak atas rumah, perawatan, bahkan tunjangan kesehatan dari perusahaan ayahmu. Kami punya kuasa penuh jika kau melanggar batas keluarga. Malam itu Laila duduk di ruang tengah, lampu redup, matanya sembab. Ardi duduk berseberangan, menatapnya dalam diam. Laila, aku nggak akan pergi kalau kamu nggak nyuruh aku, bisik Ardi. Aku di sini bukan untuk uang. Aku... Berhenti. Ardi, potong Laila pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan, tapi tajam seperti pecahan kaca. Ardi membeku. Laila, aku capek, Ardi. Semua omong kosong ini, berawal dari kita menikah.
Kalau kamu pergi, semuanya selesai. Jadi kamu percaya mereka? Ardi bangkit. Kamu pikir aku di sini karena harta? Karena uang? Laila tidak menjawab, tapi air mata yang mengalir cukup jadi jawaban. Aku nggak percaya siapapun, Ardi. Bahkan diriku sendiri, sunyi. Hening seperti kematian. Setelah beberapa menit, Laila berdiri. Besok, kamu bisa kembali ke asrama. Aku akan bicara baik-baik pada kantor dan petugas. Aku akan bilang ini salahku. Ardi melangkah maju, mencoba meraih tangannya. Tapi, Laila mundur. Jangan buat ini makin sulit. Kumohon Ardi, pergilah. Selamatkan dirimu. Keesokan paginya, koper Ardi sudah siap di depan pintu. Tak banyak barang. Ia memang datang tanpa apa-apa. Petugas menjemputnya, kali ini tanpa borgol, setelah Laila meyakinkan mereka soal surat nikah dan kronologi. Tapi hinaan tetap menyertainya saat ia keluar dari rumah. Dasar penjilat warisan. Pemuda miskin yang mengincar jalan pintas. Pulang saja ke negaramu. Ardi tidak berkata apa-apa, tapi matanya terus menatap pintu rumah itu. Pintu yang pernah membawanya pada kebahagiaan sesaat. Dan Laila, dari balik tirai, menyaksikan semuanya dengan dada yang nyaris pecah. Bibirnya gemetar menahan tangis. Maaf Ardi, bisiknya. Aku bukan melepaskan karena tak cinta, tapi karena aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Hari itu, Ardi kembali ke asrama. Ruang kecil tanpa cahaya. Ia rebah di kasur tipis, menatap langit-langit. Tangannya meraba pergelangan. Gelang kulit pemberian Laila masih terikat di sana. Dan untuk pertama kalinya, Ardi menangis. Bukan karena dihina, bukan karena diusir, tapi karena kehilangan seseorang yang membuatnya merasa berarti. Gelang kulit itu masih melingkar di pergelangan tangannya. Sudah seminggu sejak ia meninggalkan rumah itu, meninggalkan Laila. Tapi setiap malam, saat angin desa menerpa jendela kamarnya di Jawa, suara Laila seakan ikut berhembus, lembut, ragu, hancur. Aku bukan melepaskan karena tak cinta, tapi karena aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Ardi turun dari bus tua dengan koper di tangan. Langkahnya lesu meski hari itu cerah. Tanah kelahirannya menyambut dengan panas yang familiar dan debu-debu jalanan. Ardi, ibunya berlari kecil menyambutnya di depan rumah. Air mata menetes begitu putranya memeluknya. Wajah sang ibu tampak lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Anakku pulang. Isaknya, Alhamdulillah. Ayah Ardi keluar dari dalam rumah dengan tongkat kayu di tangan, terpincang-pincang. Meski wajahnya keras, matanya tak bisa menyembunyikan rasa syukur. Bagaimana di sana, Di? Tanya ayahnya saat mereka duduk di kursi bambu tua. Ardi menghela napas. Cukup ya, aku bawa uang buat lunasin utang sama biaya rumah sakit ibu. Ia membuka koper, mengeluarkan amplop coklat tebal. Wajah sang ayah terdiam, seolah tak percaya. Tapi, ini banyak, Di. Ardi tersenyum kecil. Hasil kerja keras ya. Tak ada yang tahu, uang itu sebagian besar berasal dari simpanan pribadi Laila. Ia tahu, Laila menitipkan itu sebagai uang terima kasih. Tapi bagi Ardi, itu adalah potongan. Hatinya yang ditinggal. Hari-hari berjalan pelan. Ardi kembali menjadi lelaki desa. Membantu di sawah, mengantar ibu ke puskesmas, memperbaiki genteng bocor. Tapi setiap pagi, ia terbangun dengan kepala penuh ingatan akan mata Laila yang berkaca-kaca. Suatu malam, ia duduk sendiri di depan rumah, memandangi langit. Adiknya Dian duduk di sebelahnya sambil menyeruput teh hangat. Mas, kamu masih mikirin dia ya? Ardi terdiam. Yang di Istanbul itu, Ardi memejamkan mata. Aku gak tahu kenapa aku ninggalin dia. Maksudku, aku tahu kenapa. Tapi, rasanya kayak ninggalin diri sendiri. Dian menggenggam tangan kakaknya. Mas, kalau kamu sayang, kenapa gak balik aja? Perjuangin dia. Ardi,
Tertawa kecil, getir. Keluarganya gak bakal pernah izinin. Mereka pikir aku pemburu warisan. Tapi dia percaya sama kamu, kan? Ardi menatap adiknya. Iya, dan itu yang paling nyakitin. Karena orang yang paling percaya sama aku, justru yang nyuruh aku pergi. Suatu sore, Ardi membuka kembali catatan harian yang dulu ia tulis saat pertama kali tiba di Istanbul. Di sana ada gambar tangan Laila yang ia coret diam-diam. Ada lembar-lembar kosong yang ia tulis dengan kata-kata sederhana. Hari ini dia senyum. Hari ini dia bicara 5 kalimat. Hal-hal kecil yang kini terasa lebih besar dari apapun. Ponselnya masih menyimpan satu pesan dari Laila. Tak pernah ia hapus. Kalau kau lihat bulan malam ini, ingatlah aku yang juga sedang melihat hal yang sama. Dan malam itu, Ardi memandang ke langit. Bulan purnama menggantung sempurna. Ia menggenggam gelang kulit itu dan berbisik pada angin. Aku rindu, Laila. Beberapa hari kemudian, Ardi pergi ke makam kakeknya. Di sana, ia bersimpuh, bukan hanya untuk mendoakan, tapi untuk bicara. Aku nemu perempuan yang bikin aku percaya bahwa cinta itu bisa sederhana tapi dalam. Tapi aku juga yang bikin dia hancur. Aku gak tahu harus apa, Kek. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan rumput liar. Ardi menunduk, dadanya sesak. Kalau memang dia untukku, kasih aku petunjuk. Saat ia membuka mata, gelang kulit itu terlepas dan jatuh ke tanah. Ia menatapnya lama, seolah alam menjawab. Malam itu, Ardi mengambil keputusan besar. Ia menatap ibunya yang sedang menyiapkan makan malam. Bu, aku mau balik ke Turki. Ibunya berhenti mengaduk panci. Kamu yakin? Ardi mengangguk. Iya, Bu, tapi bukan buat kerja. Aku mau ambil lagi sesuatu yang lebih berharga dari semua uang yang pernah aku bawa pulang. Ibunya tersenyum pelan, meski mata berkaca-kaca. Kalau itu bisa bikin kamu bahagia, Ibu Ridho. Dan malam itu, Ardi kembali menatap langit. Laila, tunggu aku. Aku pulang, tapi jiwaku tetap tertinggal di sana. Dan sekarang, aku akan kembali untuk menjemputnya. Ardi baru saja memasukkan ransel ke dalam bagasi travel saat ponselnya bergetar. Ia baru selesai mencium tangan ibunya dan memeluk Dian erat-erat. Keputusan untuk kembali ke Istanbul sudah bulat. Tapi saat membuka layar ponsel, satu notifikasi mengejutkan membuat langkahnya terhenti. Email dari kantor pengacara, penerusan warisan dan dokumen hukum. Atas nama Anda, Bapak Ardiansyah. Alis Ardi berkerut. Apa ini? Warisan dengan jantung. Berdegup tak menentu, ia membuka lampiran. Ada 2 dokumen penting di sana. Yang pertama, salinan dokumen hukum dari Istanbul. Berisi pernyataan bahwa warisan mendiang orang tua Laila sebagian telah dialihkan ke atas nama suaminya, Ardiansyah. Sah. Didaftarkan oleh Laila sendiri. Dan yang kedua, yang membuat jari-jarinya gemetar saat mengunduhnya, adalah surat tangan dari Laila. Ditulis dengan tinta hitam dan bercak air mata. Untuk Ardi. Kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti kamu sudah membaca bahwa aku mengalihkan sebagian hak warisanku kepadamu. Bukan karena uang itu penting bagimu, tapi karena kamu adalah orang pertama yang menjagaku bukan demi harta. Dan mungkin yang terakhir juga, kau harus tahu, aku menyesal membiarkanmu pergi. Tapi waktu itu, aku terlalu takut. Bukan takut kehilanganmu, justru karena aku tahu, kalau aku bersamamu, aku akan mulai menyayangi diriku sendiri. Dan itu menakutkan, Di. Karena selama ini aku diajari bahwa diriku tak berharga, kau ubah itu semua. Dengan kesabaranmu. Dengan caramu menatapku saat aku tak bisa bicara. Dengan caramu mencuci cangkir tehku tanpa disuruh. Dengan caramu menyalakan lampu kamar sebelum aku pulang ke rumah. Hal-hal kecil yang terlalu besar untuk dilupakan. Aku membatalkan kontrak cerai itu. Sepihak, ya. Tapi karena untukku, kau sudah bukan sekadar suami di atas kertas. Kau adalah bagian dari hidupku.
dan kau tak bisa kuceraikan dari sana. Aku tak tahu apakah kau akan kembali. Tapi jika tidak, setidaknya kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Dalam diam, dalam tawa, dalam tangis. Dan aku ingin kamu tahu, rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Laila Ardi membeku. Tangannya mengepal di atas layar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Seorang penumpang travel menepuk bahunya pelan. "Mas, ayo naik." Ardi mengangguk tanpa sadar. Ia naik ke mobil dengan kepala masih penuh badai. Matanya panas. Hatinya berdentum keras. Dalam perjalanan ke bandara, ia membuka surat itu berkali-kali, mengulang setiap kalimat, setiap jeda, seolah mencoba merasakannya lebih dalam. Ia bahkan mencium layar ponsel, berharap bisa mencium bau kertas asli dari surat itu. Seperti dulu ia mencium aroma kopi pagi buatan Laila. Saat pesawat mengudara, awan-awan tebal menyelimuti jendela. Tapi dalam hati Ardi, langit justru terasa terbuka lebar. "Aku akan kembali, Laila," bisiknya. "Dan kali ini bukan sebagai tamu, tapi sebagai suami yang akan berdiri di sisimu sepenuhnya." Sementara itu, di Istanbul, Laila duduk di ruang kerjanya, memandangi salinan dokumen yang sudah ia kirim seminggu lalu. Di meja sampingnya, foto kecil Ardi terselip dalam bingkai perak. Ia mengelus permukaannya, lalu menarik napas dalam-dalam. "Kalau dia datang, aku akan bilang semuanya. Aku tak mau sembunyi lagi." Ketukan di pintu membuat Laila tersentak. "Non, ada kiriman bunga," ucap pelayan. Ia mengerutkan dahi. "Dari siapa?" Pelayan menyerahkan buket mawar putih dengan secarik, kertas kecil di dalamnya. Laila membukanya dengan jari gemetar. "Tunggu aku di tempat kita terakhir melihat bulan yang sama." Air mata Laila jatuh sebelum sempat ia sadari. "Ardi." Laila menatap bunga di tangannya lama sekali. Pesan itu jelas. Ardi akan datang. Sementara itu, ribuan kilometer dari Istanbul, di sebuah rumah sederhana di Jawa Tengah, Ardi terduduk di ruang keluarga dengan mata sembab. Di pangkuannya, sebuah album foto terbuka memperlihatkan kenangan hidup yang telah lama ia kubur. Kenangan tentang istri pertamanya, tentang Naila saat masih kecil, dan sekarang. Tentang Laila. Ia menghela napas dan menoleh pada Naila yang duduk di sampingnya. Gadis itu kini remaja, cantik dan dewasa, mewarisi keteguhan hati ibunya yang pertama, dan mungkin juga kelembutan yang ia lihat mulai tumbuh dalam diri Laila. "Nay," ucap Ardi. Suaranya berat. Naila menoleh. "Iya, Pak. Ada sesuatu yang harus Papa bilang." Ia menutup album itu perlahan. "Papa mau kembali ke Istanbul." Naila diam. Wajahnya tenang, tapi matanya mencari penjelasan. Ardi menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Bukan cuma untuk menyelesaikan urusan hukum atau harta, tapi untuk menjemput seseorang. Naila menunggu dalam diam. Namanya Laila. "Kamu sudah tahu, dialah yang merawat Papa saat di sana. Tapi lebih dari itu, dia mengubah cara Papa memandang hidup." Suara Ardi bergetar. "Dan sekarang, dia sedang berjuang berdiri lagi. Secara harfiah." "Apa Papa sayang sama Tante Laila?" tanya Naila pelan, tapi matanya tajam menatap ayahnya. Ardi menunduk sejenak, lalu mengangguk. Perlahan, "Papa sayang. Tapi bukan hanya karena dia baik, karena dia pernah hancur, dan Papa ingin jadi orang yang membantu dia utuh kembali." Hening sejenak, lalu Naila berkata, "Kalau begitu, kenalin aku ke ibu baruku nanti. Tapi jangan pernah lupakan Mama." Air mata Ardi langsung jatuh. Ia memeluk putrinya erat-erat. "Naila, kamu kuat sekali. Kita semua punya luka, Pak. Tapi yang penting, kita tahu kemana harus pulang." Ardi tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk anak semata wayangnya lebih erat, menciumi ubun-ubunnya sambil mengucap syukur berkali-kali dalam hati. 2 minggu kemudian,
Riyadh, Arab Saudi. Dengan visa khusus yang dibantu oleh pengacara Laila, Ardi akhirnya menginjakkan kaki lagi di Riyadh. Udara panas menyambutnya, tapi yang membakar dadanya adalah rasa rindu dan harapan. Ia langsung menuju pusat rehabilitasi tempat Laila dirawat. Ruangannya sunyi, aroma lemon dan antiseptik menyatu dengan musik klasik yang mengalun pelan. Dan di sana, di tengah ruangan putih, Laila berdiri. Bukan sendiri, ada 2 terapis di sisinya. Tapi tetap, dia berdiri, dengan alat bantu berjalan, tangan gemetar, dan napas sedikit tertahan. Laila sedang melangkah perlahan ke arah cermin. Laila, suara Ardi serak, nyaris seperti bisikan. Laila berhenti. Tubuhnya sedikit oleng, tapi ia menoleh saat matanya menemukan Ardi. Mata yang dulu selalu redup dan ragu, kini berbinar. Ardi, suaranya pecah. Ia mencoba berdiri tegak, tapi tubuhnya goyah. Ardi segera menghampiri, menahan tubuhnya dengan penuh hati-hati. Set, pelan-pelan. "Aku di sini," bisik Ardi. Air matanya tak terbendung. Laila memeluknya dengan tubuh yang masih lemah, tapi penuh kekuatan. "Kamu datang, kamu sungguh datang. Mana mungkin aku nggak datang setelah kamu kirim surat itu," ujar Ardi sambil memeluk lebih erat. "Itu bukan cuma surat lah, itu jangkar buat hidupku." Laila menangis di dadanya. Tangis yang lama dipendam. Bukan hanya karena rindu, tapi karena akhirnya ia percaya bahwa dirinya layak dicintai. Terapis di sudut ruangan memberi ruang. Bahkan mereka ikut menyeka air mata, terharu melihat pasien keras kepala mereka akhirnya membuka hati. "Terima kasih karena kamu berdiri lagi," bisik Ardi di telinganya, "dan terima kasih karena kamu kembali." Sore itu, mereka duduk berdampingan di taman rehabilitasi. Laila menyandarkan kepala di bahu Ardi. Matahari terbenam perlahan di ufuk barat. Suara burung, dedaunan bergoyang, dan angin padang pasir mengiringi keheningan mereka. "Ardi," Laila memecah keheningan. Kamu yakin mau hidup dengan seseorang yang belum bisa berjalan normal?" Ardi menoleh, lalu mencium keningnya. "Kamu udah jalan jauh lebih dari siapapun yang aku kenal lah. Dan aku mau terus jalan bareng kamu, selamanya." Laila tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Ardi lebih erat. Laila masih menggenggam tangan Ardi ketika langit Riyadh mulai menggelap. Angin gurun berembus lembut, membawa aroma tanah dan melati dari taman rumah sakit. Ia belum melepaskan kepala dari bahu Ardi. Tapi hatinya terus berdegup, karena ada satu hal yang selama ini tertahan di kerongkongan. "Ardi," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Ardi menoleh, menatap lembut wajah yang sudah banyak berubah oleh luka dan waktu, tapi tetap cantik di matanya. "Aku harus bilang sesuatu," lanjut Laila. Ia perlahan mengangkat kepalanya. "Tentang semua yang aku lakukan dulu, saat aku usir kamu, saat aku bilang kita hanya suami istri atas kertas, saat aku lepasin kamu di Istanbul." Mata Laila mulai basah. Suaranya gemetar. "Aku minta maaf, Di. Aku pengecut. Aku nyerah waktu seharusnya aku bertahan. Aku mundur padahal kamu selalu maju ke arahku." Ardi menatapnya lama. Lalu ia menarik napas panjang dan menjawab dengan nada tenang namun dalam. "Laila, waktu itu kamu terluka. Kamu gak nyerah. Kamu cuma butuh waktu buat berdiri lagi." Ia menyentuh pipi Laila lembut. "Dan sekarang kamu sudah berdiri. Kamu kuat. Kamu luar biasa." Laila menunduk. "Tapi aku sempat berpikir kamu cuma datang karena warisan itu. Karena uang. Aku merasa aku nggak berharga tanpa itu." Ardi mengangkat dagunya, menatap mata Laila dengan penuh keyakinan. "Dengar baik-baiklah," katanya tegas. "Kalau aku mau uang, aku bisa pergi kemanapun dan cari jalan cepat. Tapi aku nggak pernah nyari kekayaan. Yang aku cari itu kamu." "Kenapa?" tanya Laila lirih. "Kenapa kamu memilih aku? Kamu bisa nikah sama siapa aja, yang sehat, yang muda, yang enggak ribet." Ardi tersenyum,
Air matanya mengambang di pelupuk mata. "Karena kamu orang paling berani yang pernah aku kenal," jawabnya. "Kamu bertahan saat seluruh dunia bilang kamu harus menyerah. Kamu bangkit dari keterpurukan. Kamu tetap punya hati yang lembut walau dunia terus kasar. Aku jatuh cinta bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani terus hidup." Laila terisak. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena hatinya seperti dibersihkan dari segala luka dan prasangka. "Aku takut aku nggak bisa jadi istri yang baik." "Kalau gitu, kita belajar bareng." "Dari nol," sahut Ardi sambil menggenggam kedua tangan Laila erat. "Karena aku juga bukan suami yang sempurna." Laila mengangguk pelan. "Jadi," lanjut Ardi, "mulai hari ini, mau nggak kita beneran jadi suami istri? Bukan karena kontrak, bukan karena keadaan, tapi karena kita sama-sama milih satu sama lain?" Laila mengatupkan bibirnya yang bergetar. Lalu ia tersenyum di sela air mata dan menjawab, "Mau, dengan seluruh sisa hidupku." Beberapa hari kemudian, di kamar apartemen rehabilitasi, Riyadh, Laila duduk di kursi roda, mengenakan dress putih sederhana yang dipilih Ardi untuknya. Di tangannya ada buket bunga melati, melambangkan ketulusan dan awal yang baru. Ardi berdiri di hadapannya, mengenakan kemeja putih dan peci abu-abu. Mereka tidak menikah ulang secara hukum, karena kontrak mereka dulu tetap sah, tapi mereka meminta seorang ustaz lokal untuk memimpin doa dan menyaksikan janji ulang mereka di hadapan Allah dan saksi-saksi kecil. Para perawat, terapis, dan beberapa pasien lain yang sudah seperti keluarga. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap ustaz. "Semoga Allah berkahi ikatan ini yang kalian pilih bukan karena paksaan, tapi karena cinta dan iman." Ardi menatap Laila, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku berjanji akan mencintaimu, menjagamu, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kehormatan." Laila membalas, suaranya hampir tak terdengar, namun penuh keyakinan. "Dan aku berjanji akan berjalan bersamamu, sekuat dan sejauh yang aku bisa, bukan karena hutang budi, tapi karena aku percaya padamu." Semua yang hadir menahan air mata. Beberapa perawat tersenyum sambil menyeka pipi mereka. Bahkan sang ustaz terdiam sejenak sebelum mengucap, "Barakallah. Semoga rumah tangga kalian menjadi sakinah, mawaddah, warahmah." Malam itu, di balkon apartemen, Riyadh kembali tenang. Angin malam hangat menyapu wajah mereka. Ardi duduk di samping Laila yang kini tampak lebih rileks, lebih ringan. "Terima kasih udah jadi bagian dari hidupku, Ardi," kata Laila. "Bukan bagian lah. Kamu inti dari hidupku sekarang." Mereka tertawa kecil. Laila menoleh, matanya menyala, penuh harapan. "Kita mau mulai dari mana?" "Dari sarapan bareng tiap pagi," jawab Ardi ringan. "Terus nonton film India yang kamu suka. Terus terapi jalan sampai kamu bisa kejar aku lari." Laila mencubit lengan Ardi. "Aku bisa aja loh, Di. Aku tungguin, selalu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Laila tidur dengan tenang, di samping suaminya. Bukan karena nasib, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta yang akhirnya mereka pahami dan pilih bersama. Malam itu, setelah sekian bulan di Riyadh, Laila akhirnya bisa tidur dengan senyuman. Bukan karena nyeri tubuhnya sudah hilang, tapi karena hatinya tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa utuh. Di sampingnya, Ardi terlelap, menggenggam tangannya erat. Dunia tak lagi terasa asing. Keesokan harinya, Ardi membantunya berkemas. "Dokter bilang kamu bisa lanjut fisioterapi di Indonesia. Gimana, siap pulang?" tanyanya sambil memasukkan buku catatan terapi ke dalam tas tangan Laila. Laila tersenyum, lalu mengangguk. "Aku siap pulang, tapi lebih dari itu, aku siap jadi istrimu, sepenuhnya." Ardi menatap Laila lama, lalu mencium keningnya penuh kasih. "Dan aku siap jadi rumahmu, dimanapun itu." 2 minggu kemudian,
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, langit Jakarta mendung. Tapi suasana hati Ardi dan Laila sebaliknya, cerah dan hangat. Begitu pintu kedatangan dibuka, Naila, anak semata wayang Ardi, langsung berlari kecil ke arah mereka. "Bunda," ucap Naila ragu sambil melihat wanita berkursi roda di samping ayahnya. Laila tersenyum lebar. Ia membungkuk sedikit dan membuka tangannya. "Iya Naila, ini Bunda barumu." Gadis kecil itu memeluk Laila erat tanpa ragu, seolah tak perlu waktu untuk mengenal cinta baru yang lahir dari luka lama. Di belakang Naila, Ibu Ardi, seorang wanita tua berselendang coklat muda, menatap mereka dengan mata berkaca. Ia menghampiri perlahan, lalu menggenggam tangan Laila. "Terima kasih sudah kembali, Nak." "Maafkan Ibu dulu sempat menghakimi." Laila menggeleng cepat. "Justru saya yang harus berterima kasih, karena sudah menerima saya sekarang, dalam keadaan seperti ini." Ardi menyela dengan lembut. "Lah, aku belum cerita ke Ibu soal keputusan kita." Ibu Ardi menatap anaknya, lalu bergeser ke Laila. "Keputusan apa, Le?" Laila menarik napas. Ia menoleh pada Ardi, meminta kekuatan. Ardi mengangguk. "Kami memutuskan untuk menjalani pernikahan ini sungguhan, Bu," ujar Ardi mantap. "Tanpa kontrak, tanpa pamrih, cuma karena kami saling memilih sekarang." Ibu Ardi memejamkan mata sejenak. "Alhamdulillah, akhirnya kalian menemukan alasan yang benar." Beberapa hari kemudian, di rumah sederhana Ardi di Yogyakarta, angin sore meniupkan aroma sawah dan bunga kamboja dari halaman. Laila duduk di teras, mengenakan kebaya lembut warna hijau zaitun, rambutnya disanggul rapi oleh tangan Naila. Di sebelahnya, Ardi menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir. "Gimana rasanya pulang?" tanya Ardi sambil duduk di sampingnya. Laila menarik napas dalam-dalam. "Rasanya seperti hidup kembali." Ia menoleh pada Ardi. Mata mereka saling menatap, tak perlu banyak kata. "Ardi," ucap Laila pelan, "aku cinta kamu." Ia mengatakan itu dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang pendek, tapi penuh getaran jujur dari relung hati yang telah melalui badai dan luka. Ia menunggu reaksi Ardi, dan pria itu menoleh perlahan. Senyumnya tulus, matanya hangat. Ardi menggenggam tangan Laila dan menjawab, "Dulu, aku menikahimu karena terpaksa. Tapi sekarang, aku bersyukur karena dipaksa jatuh cinta padamu." Laila terdiam. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini, itu bukan air mata duka. Itu adalah air mata penerimaan. Penerimaan atas masa lalu, atas cinta yang tumbuh dari akar keterpaksaan, yang sekarang berbunga indah. Beberapa minggu kemudian, taman belakang rumah Laila perlahan berjalan dengan alat bantu, menyusuri batu pijakan di taman, dibantu Ardi dan Naila. Suara burung berkicau, matahari sore menyinari wajahnya yang mulai berseri. "Pelan-pelan, Bun," ujar Naila. "Aku bisa, Naila. Lihat, tinggal 3 langkah lagi." Ardi mengawasi dari samping, takjub melihat perubahan istrinya. Ia sadar, yang berdiri di depannya bukan hanya wanita yang sedang sembuh dari sakit, tapi juga wanita yang menyembuhkan dirinya sendiri dan hatinya. Cinta mereka bukan cinta yang hadir dari pandangan pertama, bukan pula dari kisah romantis yang sempurna. Tapi cinta mereka tumbuh seperti benih yang tertanam di tanah tandus, lalu dirawat dengan sabar. Disiram air mata, diberi pupuk doa, ditemani keheningan, pertengkaran, ketakutan, dan pengampunan, dan akhirnya tumbuh menjadi pohon teduh yang kokoh. Di dunia yang sering mengajarkan cinta sebagai sesuatu yang instan dan mudah, kisah Ardi dan Laila membuktikan bahwa cinta sejati kadang justru tumbuh paling indah dari sesuatu yang tak masuk akal. Karena hati, jika diberi kesempatan untuk tumbuh dalam kejujuran dan ketulusan, akan selalu menemukan jalannya sendiri.